Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Selamat pagi. Kita belajar mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang ya. Lanjutan dari kemarin. Oke, disusun oleh Siti Samia. Yang pertama, ada pengertian. Nah ya, pengertian pertama adalah titik. Titik yaitu suatu noktah yang hanya ditentukan letaknya dan tidak mempunyai ukuran. Kemudian ada garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik atau kumpulan dari titik-titik ya. Kemudian bidang. Bidang adalah perluasan dari beberapa titik atau garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nah, kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik P terletak pada garis H jika garis H melalui titik P. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ini ada titik ya, ini adalah titik P. Kemudian ada garis H. Nah, si garis H-nya itu dia terletak pada si garis H-nya itu melalui titik P. Ini garis H. Kemudian titik P di luar garis H jika garis H tidak melalui titik P. Ini adalah titik P-nya dan garis H-nya tidak melalui titik P ya. Jadi titik P di luar garis H. Kemudian ada kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ini titik P di bidang alfa jika bidang alfa melalui titik P. Oke, kita lihat. Ini ada bidang. Bidangnya adalah bidang alfa. Kemudian ada si titik P-nya dia terletak pada bidang alfa ya. Artinya titik P di bidang alfa. Kemudian titik P terletak di luar bidang alfa jika bidang alfa tidak melalui titik P. Kita punya bidang, ini bidangnya alfa. Kemudian titik P-nya ada di luar. Nah, berarti titik P terletak di luar bidang alfa. Selanjutnya, kedudukan dua garis. Kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, nah, dikatakan berhimpit jika garis G dan H berhimpit, jika semua titik pada garis G-nya terletak pada garis H. Ini garis G sama dengan H. Jadi garis ini tuh mewakili untuk garis G dan H. Kemudian garis G dan H berpotongan jika memiliki satu titik potong. Jadi misalkan kita punya garis G, kemudian ini garis H-nya. Nah, kita memiliki satu titik potong. Ini ya, ini adalah titik potongnya. Berarti garis G dan H-nya berpotongan. Kemudian garis G dan H sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik potong. Nah, misalkan kita punya garis G dan garis H. Kedua-duanya dia tidak memiliki titik potong. Selanjutnya garis G dan H bersilangan jika kedua garis tersebut tidak berpotongan, tidak sejajar, dan tidak dalam satu bidang. Misalkan kita punya dua bidang. Nah, ini punya garis, ini garis G-nya, ini garis H. Jadi, dia bersilangan. Tidak berpotongan, tidak sejajar, dan tidak dalam satu bidang. Selanjutnya kedudukan garis pada bidang. Yang pertama, garis P terletak pada bidang alfa jika paling sedikit dua titik garis P terletak pada bidang alfa. Ya, ini bidangnya, misalkan ini adalah bidang alfa. Kemudian di sini kita punya garis P. Nah, si garis P paling sedikit dua titik garis P-nya terletak pada bidang alfa. Selanjutnya, garis P sejajar dengan bidang alfa jika terdapat garis pada bidang alfa yang sejajar dengan garis P. Dia tidak terdapat titik persekutuan. Misalkan ini adalah garis P, ini adalah bidangnya. Nah, tidak terdapat garis pada bidang alfa yang sejajar. Jika terdapat garis pada bidang alfa yang sejajar dengan garis P. Kemudian garis P menembus bidang alfa jika garis P tidak terletak pada bidang alfa dan tidak sejajar dengan bidang alfa, atau garis P pasti memiliki titik tembus terhadap bidang alfa. Ini gambar ya. Ini garisnya ternyata garis G. Oke. Kemudian kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, berimpit jika kedua bidang tersebut mempunyai daerah persekutuan. Nah, ini bidang alfa dan bidang beta sama-sama satu tempat ya. Dia memiliki satu persekutuan. Kemudian berpotongan jika kedua bidang tersebut tidak sejajar. Contoh ini. Nah, ada bidang alfa dan bidang beta ya.
dia saling berpotongan. Kemudian sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai titik atau garis atau bidang persekutuan. Nih, jadi hanya sejajar aja. Dia tidak ada titik atau garis atau bidang persekutuan. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.